Inilah rekaman sebuah truk kontainer yang melarikan diri usai menabrak dua pengendara motor yang melaju dari arah Serang menuju Tangerang di Jalan Raya Cikandi Asem, Kabupaten Serang. Truk kontainer yang dikemudikan oleh Irfan Hanafia ini, satu pengendara motor tersangkut di kolong truk terseret sejauh 800 meter hingga mengakibatkan pengemudi motor termuci tewas di lokasi. Sedangkan percikan api dari gesekan dengan badan jalan mengakibatkan truk kontainer terbakar. Kecelakaan berawal, truk menabrak sepeda motor yang hendak berbelok masuk ke dalam areal gudang PT Bulog. Sopir truk kontainer yang dalam pengaruh alkohol malah tancap gas. Warga bersama polisi dan Koramil yang mengetahui kecelakaan ini langsung mengejar menggunakan sepeda motor. Kecelakaannya di Ambon, terus keseret motornya. Iya. Kalau orangnya, Ambon, terus mobilnya kebakar. bakal udah. Di mana kebakarnya? Habis. Dibawa ke sini. Oh. Polisi berhasil mengamankan supir truk kontainer yang masih dalam pengaruh minuman alkohol. Kini kasus kecelakaan masih ditangani oleh Satlantas Unit Polsek Cikandi Serang. Situasi macet parah. Dari Serang, Banten, Mahesa Abriandi melaporkan. Sebuah video amatir merekam kepulan asap tebal yang menghalangi titik pandang pengemudi di ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto, kilometer 723 di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Aktivitas pembakaran lahan di pinggir tol membuat 2 unit mobil dan 2 truk terlibat kecelakaan beruntun. Akibat kecelakaan ini 4 orang mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Peristiwa berawal saat salah satu mobil melaju dari arah Surabaya menuju Jombang. Kepulan asap tebal membuat mobil menabrak truk di depannya. Pada saat yang bersamaan, melaju kendaraan truk dan mobil lainnya yang berjalan beriringan. Kecelakaan beruntun pun tak dapat terhindarkan. Karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan seperti itu, Pak. Polisi mengimbau warga agar tidak membakar lahan di sekitar ruas jalan tol karena rawan kecelakaan. Bagi para pengemudi, diimbau juga selalu menjaga jarak aman dalam berkendara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Kedatangan Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah disambut sukacita di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedua peraih medali emas Olimpiade dan para atlet lainnya yang mengharumkan nama bangsa ini disambut Menpora Dito Aryo Tejo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi untuk meraih prestasi di Olimpiade dan itu juga sebagai salah satu motivasi saya dan alhamdulillah bisa bawa emas buat Indonesia. Ya, alhamdulillah sangat-sangat senang dan sangat bahagia dan terutamanya terharu ya bisa mempersembahkan medali ini buat warga Banten tentunya. Dan orang tua saya dan bapak angkat saya tentunya terima kasih banyak. Ini medali pertama saya dan menjadi pengalaman saya dan ini juga awal jejak saya bisa melangkah lagi buat ke depannya dan insya Allah saya harus bisa lebih mempertahankan lagi karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meningkatkan. Para atlet yang berprestasi akan diguyur bonus yang menjanjikan. Untuk peraih medali emas sebesar 6 miliar rupiah dan 1 miliar 650 juta rupiah bagi peraih medali perunggu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap selebgram di Bogor, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku ditangkap polisi di sebuah hotel di Jakarta Selatan berkumpul bersama temannya. Armor Toreador, suami selebgram Cut Intan Nabila, warga Cikeas, Sukaraja, Bogor, ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus KDRT.
Armor melakukan kekerasan pada istrinya yang diunggah di media sosial. Korban juga melaporkan kasus kekerasan yang dialami di kantor polisi. Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka berada di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka dan telah melakukan kekerasan lebih dari 5 kali. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Tersangka terancam hukuman 19 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, penampilan 18 calon paskibraka putri tanpa jilbab saat pengukuhan menuai polemik. Salah satu calon paskibraka putri yang harus melepas jilbab adalah Zahratusita Dwi Artika asal kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sugiarti ibunda Zahratusita Dwi Artika atau akrab dipanggil Tata mengaku kaget saat mengetahui sang putri tercinta tidak mengenakan jilbabnya saat pengukuhan paskibra. Sugiarti mengatakan anaknya selalu istiqomah mengenakan jilbab sedari taman kanak-kanak. Keinginan mengenakan jilbab datang dari sang anak sendiri tanpa permintaan orang tua. Sugiarti mengungkapkan sejak mengikuti seleksi calon paskibraka, Tata diwanti-wanti agar menjaga serta memperbaiki sholatnya. Sebab terpilihnya Tata sebagai anggota paskibraka merupakan anugerah Allah. Sugiarti bangga Tata yang selalu mengenakan hijab bisa mewakili Kalimantan Barat sebagai anggota paskibraka. Kagetlah kita, katanya kan lepas jilbab. Sementara itu pemirsa, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI mengungkapkan keprihatinan mereka karena anggota Paskibraka 2024 putri tidak memakai hijab saat pengukuhan oleh Presiden di IKN Kalimantan Timur. PPI mempertanyakan mengapa saat tiba di IKN masih memakai jilbab hingga saat latihan. Namun saat pengukuhan anggota Paskibraka 2024 putih justru diminta lepas hijab. Apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunan dari adik-adik kita? Para anggota Purna Paskibraka tingkat pusat adalah utusan terbaik putra-putri bangsa yang berangkat dari 38 provinsi yang berbeda suku, berbeda budaya, dan juga berbeda keyakinan agama. Yang kesemuanya itu adalah kebinekaan yang menjadi nilai dan leluhur Pancasila. Menjadi pertanyaan juga, mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab. Juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan geladi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab atau dengan bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab? Pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjelaskan pelepasan hijab bagi anggota Paskibraka Putri adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian serta sikap tampang Paskibraka 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi.
Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Harvey Muiz didakwa merugikan keuangan negara senilai 300 triliun rupiah. Terdakwa Harvey Muiz tiba di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI membacakan surat dakwaan terhadap Harvey atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut tindak pidana korupsi yang dilakukan Harvey Muiz merugikan keuangan negara hingga mencapai 300 triliun rupiah. Tidak hanya itu, tindak korupsi ini juga telah memperkaya Harvey Muiz sebesar 420 miliar rupiah. Memperkaya terdakwa Harvey Muiz dan Helena setidak-tidaknya 420 miliar rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263.938. Kami ulangi, 3 triliun 3 miliar 263 juta 938.131 rupiah dan 14 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah Tbk. Atas dakwaan tersebut, Harvey menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang pun akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dari JPU pada Kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saya mengerti tentang dakwaannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi? Iya, tidak mengajukan eksepsi. Itu ya? JPU ungkap ada 168 saksi yang disiapkan, namun pada agenda sidang pemeriksaan saksi pertama ada 5 saksi yang dihadirkan. Nantinya sidang pemeriksaan saksi akan digelar 2 kali dalam seminggu, yakni pada Selasa dan Kamis. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Raga Firdaus, Muhammad Firmansyah melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko. Meski warga mengaku mendapat banyak bantuan, namun mereka kebingungan mencari tempat tinggal ke depannya. Ribuan warga Manggarai, Jakarta Selatan kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari. Kejadian ini mengakibatkan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi di posko untuk sementara waktu. Pemda DKI Jakarta kini sudah menyediakan 5 posko pengungsian, diantaranya posko pengungsian RW 6 dan RW 12, posko KA Bandara, posko SDN 05, posko Pasaraya Manggarai, dan juga posko Masjid Budiasih. Sejumlah bantuan juga sudah diterima oleh masyarakat, antara lain makanan, pakaian, namun warga masih membutuhkan bantuan lain seperti pakaian dalam, obat-obatan, dan susu balita. Alhamdulillah ya Mbak ya, udah ada makanan, alhamdulillah banyak lah istilahnya, dari sarapan, makan siang, sampai makan malam udah ada. Selimut, alhamdulillah udah datang lagi. Tapi kami masih membutuhkan kayak pakaian dalam, anak-anak, dewasa, itu belum sama sekali, belum turun. Makanya sama handuk, terus perlengkapan mandi alhamdulillah udah ada juga, cuman buat berapa hari aja gitu loh. Harapan kami warga di sini ingin supaya kami punya tempat tinggal. Nah, istilahnya kami punya, di sana ada rusun Pasar Rumput yang kosong ya Bu, kami ingin supaya kami dipindahkan ke penampungan di sana. Sedangkan buat ngontrak aja kan harus bayar ya Bu ya, jangankan buat ngontrak, buat makan aja gimana. Pasca si jago merah ludes melahap rumah, warga juga berharap Pemda DKI Jakarta dapat membantu tempat tinggal sementara dan bantuan bahan bangunan bagi para korban. Dari Jakarta, Elsha Casey, Ilham Zarkasi melaporkan. Paparan singkat terkait musibah kebakaran di Manggarai, Tebet, Jakarta yang meludeskan ratusan rumah akan disampaikan Raisa Nadia. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Penyebab kebakaran diduga bersumber dari pengisian daya ponsel. Selengkapnya mari kita bahas dalam infografis berikut.
Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga di Jalan Saharjo, Kampung Bali, Matraman, RW 06. Diperkirakan pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Lalu warga berhamburan keluar rumah saat si jago merah dengan cepat melalap konstruksi bangunan. Kobaran api kian membesar pada pukul 03.58 waktu Indonesia Barat hingga menimbulkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. 123 personil pemadam kebakaran dan juga 35 unit mobil damkar dikerahkan untuk melokalisir api. Proses pemadaman memakan waktu selama 4 jam. Petugas damkar kesulitan karena mobil tidak dapat mendekati titik api karena lokasi yang padat. Warga ikut membantu memadamkan menggunakan ember berisi air. Hingga pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, api barulah mulai padam. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari charger handphone. Akibat kebakaran ini, 1.050 KK dari 21 RT kehilangan tempat tinggal, yaitu dari RW 6 750 KK dan dari RW 12 300 KK. 4.219 warga pun harus mengungsi. 7 orang juga mengalami luka-luka. Awalnya ada 3 lokasi yang menjadi tempat pengungsian sementara, yaitu di Pergudangan Impina Jalan Minangkabau, lalu di Masjid Al-Falah RW 07 dan SD 05 Mangkarai. Kebakaran juga menyebabkan sejumlah rute Transjakarta saat itu dialihkan. Dan pemirsa, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran di rumah. Yang pertama adalah memeriksa instalasi listrik di rumah. Jangan membiarkan lampu terus-menerus menyala dalam jangka waktu yang lama. Lalu tidak meninggalkan sumber panas seperti kompor, lampu minyak, setrika, dan lain-lain tanpa pengawasan. Lalu menghindari menggunakan handphone yang sedang diisi dayanya, apalagi di atas tempat tidur. Lalu menghindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Tidak membakar sampah saat terik matahari. Jika terpaksa, pastikan area sekitarnya juga aman dan jauh dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Lalu tentunya menyediakan alat pemadam kebakaran di rumah untuk menghindari api menyebar lebih luas jika terjadi kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan juga harta benda. Polres Metro Jakarta Selatan kini sudah memeriksa 3 orang saksi dan melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Dan tentunya masyarakat perlu waspada kebakaran, terlebih lagi di musim kemarau saat ini. Demikian paparan singkat terkait musibah kebakaran di Mangkarai. Sesaat lagi kami akan kembali dengan kekeringan dan krisis air bersih seiring puncak musim kemarau di tanah air. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Seputar News Pagi. Pemirsa, musim kemarau menyebabkan 19 desa di Bojonegoro, Jawa Timur mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga menerima dropping bantuan air bersih dari pemerintah kabupaten dan swasta. Salah satu daerah yang dilanda kekeringan dan krisis air bersih ini berada di Desa Jatimulyo dan Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga menerima dropping bantuan air bersih dari pemerintah kabupaten setempat maupun dari pihak swasta. Pihak BPBD mengaku telah mendistribusikan lebih dari 148 tangki berisi total 5.000 kiloliter air bersih. Dropping air bersih itu dilakukan 3 hingga 4 hari sekali sesuai kebutuhan masing-masing desa. Belum termasuk dari sejumlah pihak, dari swasta maupun dari TNI Polri yang secara berkala memberikan bantuan dropping air bersih ke daerah terdampak. Dan untuk sampai saat ini kami sudah mendistribusikan kurang lebih 740.000 liter air atau 148 tangki untuk desa yang memang membutuhkan dengan jumlah 19 desa di 10 kecamatan. Meski permintaan air bersih dipenuhi oleh BPBD setiap hari, warga diimbau untuk berhemat karena musim kemarau masih panjang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan.
DPP PDI Perjuangan mengumumkan kepala daerah yang diusung serta menyerahkan surat tugas dan dukungan partai. 305 calon kepala daerah dari 292 kota dan kabupaten dan 13 provinsi menerima surat tugas dan dukungan yang diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sejumlah calon kepala daerah yang diumumkan pada gelombang pertama antara lain adalah calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji, serta sejumlah wilayah lain. Dalam gelombang pertama tersebut belum diumumkan calon kepala daerah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Megawati Soekarnoputri telah memberikan arah kepada kader dan pengurus PDIP untuk selalu menjaga kedisiplinan, soliditas, dan selalu bergerak bersama. Megawati juga menekankan kunci kemenangan di Pilkada serentak November mendatang adalah membangun ikatan dengan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, berkunjung ke kantor DPP Partai Amanat Nasional atau PAN. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menawarkan Kaesang untuk maju pada Pilgub Jawa Tengah. Kedatangan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep disambut hangat oleh Zulkifli Hasan. Keduanya melakukan pertemuan tertutup untuk membahas kerjasama dalam Pilkada 2024 mendatang. Dalam pertemuan kali ini, Zulhas mengaku sempat menawarkan Kaesang untuk maju dalam Pilkada, baik di Jakarta maupun Jawa Tengah. PAN juga membantah Presiden Jokowi sodorkan Kaesang dalam Pilkada 2024. Dalam kesempatan tersebut, PAN mengundang Kaesang untuk hadir dalam Kongres pada 23 Agustus 2024, di mana dalam Kongres akan membahas sejumlah agenda, salah satunya pemilihan Ketua Umum PAN yang baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan sikap banding atas putusan PT UN Jakarta yang mengabulkan gugatan Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2029. PT UN menegaskan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Diputuskan MK akan banding terhadap putusan PT UN nomor perkara 604 itu. Tapi memang keputusan tadi itu diambil sembari menunggu salinan putusan. Karena sampai tadi pagi kita belum atau MK belum menerima salinan putusan. Nah, nampaknya siang ini salinan putusan sudah bisa kita terima, sudah bisa kita akses. Nah, tentu kita akan baca dulu apa rasio desidendi dari putusan itu. Tapi sementara ini Mahkamah Konstitusi menyatakan sikap untuk banding. Alasan mengambil bandingnya? Ya, nanti itu akan dituangkan dalam memori banding lah ya. Tapi yang pasti karena tentu putusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk men-challenge putusan itu. Presiden Joko Widodo menjajal moda transportasi baru Autonomous Rail Transit atau tram otonom di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi memastikan kereta otonom siap beroperasi pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN. Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet menaiki tram otonom dari depan Istana Negara IKN, menempuh rute yang meliputi beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Rombongan Presiden menempuh waktu sekitar 7 menit saat melintasi rute tersebut. Jokowi menyampaikan bahwa moda transportasi ini merupakan komitmen pemerintah menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN. Tram otonom ini dipastikan siap digunakan pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN dan akan dioperasikan untuk melayani antar jemput tamu dan juga masyarakat yang mengikuti perayaan. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 61 orang di Istana Negara.
Sejumlah tokoh yang mendapat tanda kehormatan ini mulai dari menteri, wakil menteri, hingga ketua umum partai. Pemberian tanda jasa dan kehormatan ini sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar yang telah diberikan oleh para tokoh dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai tanda jasa dan kehormatan yang diberikan yaitu medali peloporan, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia, tanda kehormatan Bintang Mahaputra, tanda kehormatan Bintang Jasa, dan juga tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma. Salah satu tokoh yang mendapat kehormatan Bintang Jasa utama adalah Wamenparekraf Angela Tanusudibyo. Angela berkontribusi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali, terdapat tradisi unik yang selalu dinanti oleh warga setempat dan tamu dari berbagai daerah. Ya, Nadia dan juga pemirsa, seluruh rumah di dusun tersebut menyediakan berbagai hidangan makanan untuk sarapan bersama dengan para tamu dari daerah lain. Warga berbondong-bondong berjalan di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Dusun Timboa, Boyolali, untuk mengikuti tradisi unik yang digelar setiap bulan Safar dalam penanggalan Jawa atau Islam. Tradisi ini mirip dengan Lebaran Idul Fitri, yaitu warga saling berkunjung dan bersilaturahmi. Para tamu yang datang tidak hanya disambut dengan ramah, tetapi juga diwajibkan untuk menikmati berbagai hidangan yang telah disiapkan oleh setiap rumah. Aneka jajanan ringan hingga makanan berat seperti ayam goreng, sayur tahu, telur bacam, ikan asap, bakso, dan beragam menu lainnya tersaji melimpah di setiap rumah. Tradisi ini mengharuskan setiap tamu mengunjungi 35 rumah yang ada di Dusun Timboa. Bukan hanya warga setempat, namun banyak pula tamu dari berbagai daerah yang berdatangan. Meskipun medan jalan yang dilalui cukup terjal dan naik turun, semangat para tamu tidak surut untuk berpartisipasi dalam tradisi ini. Tradisi sarapan di dusun ini digelar setiap tahun. Setelah bertamu dan menikmati hidangan yang disajikan, para tamu disuguhi hiburan berupa pertunjukan tari tradisional topeng irang. Tape, ada minggo babat, ada macam-macam pokoknya. Kalau kata orang tua saya itu, kami masih ada hubungan darah dari orang-orang Timboan sini dengan orang Sepogo. Karena saya kan juga di Sepogo baru pulang dari Sumatera dan disuruh sama orang tua, Pak. Disuruh sama orang tua buat mampir ke sini ikut teman-teman. Saudaraan. Oke. Warga Dusun Timboa percaya akan mendapat keberkahan dari setiap tamu yang menyantap hidangan di rumah. Tradisi sarapan ini bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga wujud dari kekayaan nilai-nilai sosial dan kebersamaan yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat di lereng Merbabu. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Menarik sekali ya, satu tamu harus mendatangi 35 rumah warga di sana. Iya, itu adalah bentuk silaturahmi ya. Jadi satu datang ke rumah makan, pindah ke rumah lagi, makan lagi begitu ya. Kenyang di situ ya. Dan pemirsa, jika Anda berwisata ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, jangan lupa mampir ke desa Huta Sialagan untuk menikmati rumah tradisional khas Batak Toba. Serunya lagi, Anda bisa menari bersama patung si Gale-Gale. Berwisata ke kawasan Danau Toba ternyata tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan cantik. Kita bisa menyeberang ke kawasan Kompleks Desa Huta Sialagan, sebuah kawasan cagar budaya di Desa Sialagan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menari bersama patung si Gale-Gale yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Untuk sampai ke kawasan Kompleks Wisata Huta Sialagan, Anda harus menyeberang dengan menggunakan kapal per orangnya Rp10.000. Atau bisa menyewa kapal seharga Rp400.000 hingga Rp800.000 sambil menikmati kesejukan dan keindahan Danau Toba. Setelah sampai di Pelabuhan Tomok, Anda hanya perlu berjalan kaki sekitar 5 menit.
Di sini Anda dapat menikmati cagar budaya seperti rumah bolon khas Batak Toba dan mendengarkan sejarah serta kisah tempat persidangan suku Batak Toba. Tak lengkap rasanya jika tidak menari bersama patung si Gale-Gale yang merupakan kisah masa lalu masyarakat Batak tentang kematian anak raja khususnya di Pulau Samosir. Dengan menggunakan ulos yang dipakaikan oleh masyarakat setempat, wisatawan dapat menari bersama patung si Gale-Gale. Ada bagian berbisik-bisik bersama wisatawan lainnya yang membuat suasana semakin seru. Nah, setelah selesai menari, jangan lupa berteriak horas serta membagikan uang tips seikhlasnya kepada warga setempat yang memimpin tariannya. Karena aku belum pernah sama sekali nari tortor langsung di desa Bataknya sendiri, dan pokoknya seru kali, kayak excited lah. Aku belum pernah soalnya. Pokoknya kami di sini rame-rame, acaranya seru kali, dan semoga wisata Sumut juga makin dilihat sama masyarakat di luar Sumut, biar tahu orang-orang luar Sumut kalau wisata di Sumut itu keren-keren kali. Seru sekali pengalaman yang didapat, tidak hanya melihat kebudayaan asli di Danau Toba, namun juga bisa ikut berpartisipasi langsung. Nah, bagaimana, tertarik mengisi liburan ke Desa Huta Sialagan? Dari Samosir Utara, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta atau Jamkrida menjalin kerjasama dengan beberapa anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk. Kerjasama kedua perusahaan tersebut bertujuan untuk memperkuat sekaligus melakukan ekspansi di sektor industri penjaminan. Penandatanganan kerjasama PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui 3 anak usahanya MNC Asset Management, MNC Insurance, dan MNC Life dengan 18 pimpinan Jamkrida seluruh Indonesia dilaksanakan di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Melalui kerjasama ini, MNC Capital dan 3 anak usahanya berkomitmen akan memberikan dukungan penuh kepada PT Jamkrida untuk memperkuat industri penjaminan. Goalsnya adalah kami dari MNC Group yang di bawah PT MNC Capital, kita memberikan support penuh terhadap usaha bisnis penjaminan kredit yang ada di Indonesia, khususnya melalui rekan-rekan yang ada di Jamkrida. Karena bisnis penjaminan kredit merupakan bisnis yang cukup baik. Jadi Jamkrida memerlukan partner ya dalam hal untuk penempatan investasi, ya, kemudian kerjasama dengan asuransinya juga, ya, kemudian juga ada beberapa juga bidang lain yang kami juga kerjasamakan dengan MNC Group ini, termasuk juga medianya juga. Melalui kerjasama ini diharapkan industri penjaminan di Indonesia semakin berkembang di masa depan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Nadifa, iNews melaporkan. PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa perawatan otomotif Skuto Paint. Kerjasama tersebut akan memberikan perlindungan bagi para pemilik kendaraan. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance berkolaborasi dengan Skuto Paint untuk menghadirkan perlindungan kecelakaan bagi pemilik kendaraan. Kerjasama strategis ini memberikan manfaat asuransi kecelakaan diri dari MNC Insurance bagi pelanggan Skuto yang melakukan minimal 5 kali pengecatan atau perbaikan kendaraan. Dan kami akan terus maju untuk membuat asuransi-asuransi inovatif. Contohnya dengan Skuto ini, dan terima kasih kepada pihak Skuto yang sudah menjadi partner yang luar biasa buat kami. Dengan adanya kerjasama ini, 5 panel ke atas yang melakukan cat di Skuto Paint itu otomatis tercover asuransi dalam waktu sebulan. Jadi meskipun panelnya berbeda, tinggal kembali, ya tinggal ngeklaim asuransinya. Sinergi dengan MNC Insurance diharapkan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan Skuto Paint di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.